Sikap Lionel Messi dan Sergio Ramos berubah di tengah ancaman sanksi Liga Champions PSG. Paris Saint-Germain telah menunda pembicaraan kontrak dengan Lionel Messi dan Sergio Ramos di tengah kekhawatiran mereka akan menghadapi sanksi baru Liga Champions untuk pelanggaran Financial Fair Play atau FFP lebih lanjut. PSG adalah salah satu dari 10 klub yang didenda karena melanggar aturan FFP UEFA untuk musim 2020-2021. Mereka membayar denda 10 juta euro sementara 45 juta euro lebih lanjut ditangguhkan menunggu akun di masa mendatang dengan kemungkinan hukuman lebih lanjut. PSG telah membukukan rekor kerugian dalam beberapa tahun terakhir dengan kumpulan akun terbaru mereka menunjukkan kerugian 370 juta euro. Messi dan Ramos adalah salah satu bintang berpenghasilan tertinggi dan dengan keduanya keluar dari kontrak musim panas ini, klub harus membuat keputusan keuangan yang sulit. Kemungkinan sanksi bisa termasuk klub Prancis tidak dapat mendaftarkan pemain baru ke skuad Eropa mereka untuk musim depan dan kemungkinan pengurangan ukuran skuad terdaftar mereka untuk kompetisi Eropa dari 25 menjadi 23. Ada juga ancaman jauh bahwa klub bisa dikeluarkan sepenuhnya dari kompetisi Eropa seperti dilansir Diario AS. Hal paling cepat yang bisa terjadi adalah pada musim 2024-2025 dan sebagai akibat dari kerugian berkelanjutan dalam jangka waktu tersebut, artinya tagihan gaji mereka perlu dipotong secara drastis untuk sementara. Seperti Messi, Ramos akan habis kontrak pada musim panas ini. Sekarang berusia 36 tahun, Ramos tampil mengesankan dalam eliminasi Liga Champions PSG minggu ini, tetapi klub memiliki kesepakatan untuk mengontrak Milan Skriniar dari Inter, sementara mereka ingin mengontrak Pau Torres dari Villarreal. Itu mungkin berarti Ramos kecuali pengurangan gaji yang drastis dipindahkan. Sebuah laporan dari L'Equipe telah menguraikan bagaimana PSG ingin mempertahankan Messi dan Ramos di klub dengan diskusi informal terbuka, tetapi tekanan FFP dan ancaman sanksi dapat berarti kesepakatan baru tidak dapat dilakukan. Klub menyadari kebutuhan mendesak untuk merestrukturisasi skuad dan keuangan mereka sehingga kontrak baru telah ditunda sampai keputusan pasti tercapai. Neymar harus kembali ke level sebelum cedera, kata dokter. Telah menjalani operasi pada cedera ligamen pergelangan kaki yang diberitakan melalui LOSC, tetapi pemain Brazil itu diharapkan kembali lebih kuat dari sebelumnya untuk Paris Saint-Germain. Neymar terus-menerus mengalami masalah pergelangan kaki sejak kepindahannya yang memecahkan rekor dunia senilai 222 juta euro dari Barcelona ke Paris Saint-Germain pada 2017 lalu. Tetapi yang menikmati performa terbaiknya sebelum hal itu menghentikannya musim ini. Pemain Brazil itu telah mencetak 13 gol dan 11 assist dari hanya 20 pertandingan Liga 1 Uber Eats musim ini, dengan tingkat keterlibatan gol 1 gol setiap 65 menit yang ia mainkan sebelum pertandingan Lille. Dia sekarang telah dioperasi di Rumah Sakit Olahraga Aspetar di Doha dan Direktur Medis Klinik Hakim Chalabi membahas rehabilitasi Neymar dengan AFP. Neymar Jr. menjalani operasi yang sukses kemarin. Dia baik-baik saja dan bahagia, ujarnya. Dia tidak kesakitan dan ahli bedah yang mengoperasinya sangat senang. Kami akan menilai nanti saat dia kembali ke lapangan dan untuk saat ini masih terlalu dini untuk membicarakannya. Harus bergerak dengan keras selama beberapa hari, tetapi kemungkinan dia harus dapat melanjutkan pemulihan fisiknya. Dia harus kembali ke level normalnya tetapi dengan risiko cedera yang lebih kecil. Apakah Neymar bermain lagi musim ini masih harus dilihat, tetapi mengingat rekornya yang luar biasa sebelum cedera musim ini, dia tidak bisa segera kembali. Paris Saint-Germain tertarik dengan Erling Braut Haaland dari Manchester City. Paris Saint-Germain dikabarkan tertarik untuk mengontrak striker Manchester City Erling Braut Haaland pada musim panas ini. Pemain internasional Norwegia itu tiba dari Borussia Dortmund pada Juli 2022 menandatangani kontrak 5 tahun dengan tim asuhan Pep Guardiola. Sejak bergabung dengan The Citizens, Haaland tampil mengesankan dengan mencetak 33 gol dalam 34 penampilan di sebuah kompetisi. Dalam 25 pertandingan Liga Premiernya, pemain Norwegia itu telah mencetak 27 gol dengan gol terakhirnya terjadi dalam kemenangan tipis hari Sabtu atas Crystal Palace.
Haaland melepaskan tendangan penalti pada menit ke-78 untuk membawa timnya meraih kemenangan 1-0 yang untuk sementara memperkecil jarak di puncak klasemen menjadi 2 poin. Namun Arsenal mengembalikan keunggulan mereka atas Manchester City yang berada di posisi kedua menjadi 5 poin setelah mereka mengalahkan Fulham 3-0 pada Minggu sore. Meski saat ini menjadi pencetak gol terbanyak Liga Inggris, ada klaim bahwa Manchester City tidak seefisien satu unit dengan pemain berusia 22 tahun itu di tim mereka. Menurut Sport, PSG telah mengidentifikasi Haaland sebagai target transfer potensial karena mereka ingin memperkuat skuad mereka menjelang musim 2023-2024. Mungkin ada banyak aktivitas di Parc des Princes musim panas ini setelah klub tersingkir di babak 16 besar Liga Champions. Meski telah ada diskusi seputar masa depan ketiga penyerang utama PSG, laporan tersebut mengklaim bahwa mereka tertarik untuk memasangkan Haaland dengan Kylian Mbappe. Kepindahan Haaland akan semakin meragukan masa depan Neymar dan Lionel Messi dengan kontrak yang terakhir habis pada akhir musim. Manchester City diperkirakan tidak akan menyetujui penjualan, tetapi ada keyakinan bahwa PSG dapat mengaktifkan klausul pelepasan Haaland yang diyakini bernilai 200 juta euro atau setara 177 juta pound sterling. Real Madrid ingin mengontrak Kylian Mbappe secara gratis pada 2024. Tersingkirnya Paris Saint-Germain baru-baru ini dari Liga Champions UEFA di tangan Bayern Munich sekali lagi memicu spekulasi tentang masa depan Kylian Mbappe di klub. Dengan banyak yang percaya bahwa penyerang tersebut mungkin akan keluar. PSG dilaporkan telah memberikan ultimatum kepada Mbappe untuk membuat keputusan pasti tentang masa depannya, terutama di tengah minat dari Real Madrid. Sebuah laporan dari Diario AS seperti disampaikan oleh Gol kini menyatakan bahwa Real Madrid sedang mempertimbangkan untuk meluncurkan kembali upaya mereka untuk mengontrak Mbappe. Klub menyimpan impian untuk mengontrak pemain dengan status bebas transfer pada tahun 2024 ketika kontraknya saat ini di PSG akan berakhir. Meskipun raksasa Spanyol itu kesulitan mendapatkan Mbappe musim panas lalu karena sang penyerang menolak pindah ke Santiago Bernabeu pada menit terakhir, klub belum bisa melupakan pemain Prancis itu. Terlepas dari hubungan yang rusak antara Mbappe dan penggemar Real Madrid, klub tetap tertarik untuk mendapatkan jasanya. Faktanya, pemain Prancis itu dinilai lebih tinggi dari Erling Haaland oleh hierarki Real Madrid, terutama karena daya tarik komersialnya. Sang juara Spanyol yakin bahwa Mbappe dapat membantu mereka mendapatkan kembali investasi melalui nilai komersial dan kemampuannya untuk menarik merek-merek top di seluruh dunia. Itu adalah strategi serupa yang terbukti bermanfaat bagi PSG dan Manchester United ketika mereka masing-masing mendatangkan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Laporan terbaru bahkan menunjukkan bahwa Real Madrid akan terbuka untuk mengorbankan Vinicius Jr. demi mendapatkan Mbappe. Ini muncul setelah laporan bahwa banyak pemain di kubu Real Madrid terganggu oleh kejenakaan Vinicius di lapangan. Belum lagi klub kesulitan mencari kesepakatan dengan pemain internasional Brazil itu terkait perpanjangan kontrak. Namun mengontrak Mbappe dengan status bebas transfer bisa jadi rumit dan PSG akan mencoba segala cara untuk mencegah pemain Perancis itu menyelesaikan kontraknya di Parc des Princes. Salah satu solusinya adalah penjualannya di musim panas mendatang dengan beberapa raksasa Eropa lainnya juga tertarik dengan jasanya.